Pernah nggak sih setelah ibadah kamu dengar orang bilang, "Wah, hadirat Tuhan kerasa banget hari ini." Tapi di sisi lain, ada juga yang pulang dengan rasa hampa, mikir, "Loh, kok aku nggak merasakan apa-apa? Apa Tuhan beneran hadir di sini?" Nah, pertanyaan penting muncul. Sebenarnya, Alkitab memang mengajarkan soal merasakan hadirat Tuhan di ibadah nggak sih? Di video ini, kita bakal bahas apa yang Alkitab katakan tentang hadirat Tuhan, gimana para teolog melihat hal ini, dan gimana kita bisa terhindar dari kesalahpahaman, sambil tetap bersukacita, karena satu hal pasti, Tuhan selalu menyertai umatnya. Pernah nggak sih kamu ngerasa Tuhan itu jauh? Atau malah bertanya-tanya, sebenarnya Tuhan ada nggak sih di dekat aku sekarang? Nah, Alkitab sebenarnya sudah kasih jawabannya jelas banget. Ada dua cara utama Alkitab bicara tentang kehadiran Allah. Pertama, ada yang namanya kehadiran Allah yang tidak terbatas. Artinya, Dia ada di mana-mana. Dalam Mazmur pasal 139, Daud bilang begini, "Kemana aku dapat pergi menjauhi roh-Mu? Kemana aku dapat lari dari hadapan-Mu? Kalau aku naik ke langit, Engkau ada di sana. Kalau aku turun ke dunia orang mati, Engkau juga ada di sana." Jadi, apapun situasi kita, lagi senang, lagi down, lagi kuat, lagi rapuh, Tuhan tetap hadir. Bahkan ketika kita nggak merasa Dia dekat, Dia sebenarnya tetap ada di situ. Kedua, ada juga yang disebut kehadiran Allah yang khusus. Ini bukan sekadar Tuhan ada di mana-mana, tapi kehadiran yang istimewa buat umatnya. Di Keluaran pasal 29, Tuhan janji ke Israel, "Aku akan diam di tengah-tengah mereka dan menjadi Allah mereka." Dan Yesus juga kasih janji yang sama ke gereja di Matius pasal 18 ayat 20. "Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka." Jadi jelas ya, Allah itu selalu hadir. Tapi ada momen-momen khusus di mana Dia hadir dengan cara yang lebih nyata, terutama waktu umatnya berkumpul untuk menyembah. Dan ini penting, kehadiran Tuhan itu bukan kita yang bikin lewat suasana, musik, atau perasaan kita. Kehadirannya itu janji, dan janji Tuhan selalu bisa kita pegang. Kalau kita ngomongin soal kehadiran Allah, ini tuh topik yang dari dulu sampai sekarang bikin banyak orang percaya penasaran. Gimana sih caranya kita bisa tahu Allah itu hadir? Apa kita mesti selalu merasakan sesuatu? Atau justru kehadiran Allah itu nggak bisa diukur dari perasaan? Nah, beberapa teolog besar dari dulu udah banyak ngebahas hal ini. Contohnya John Calvin. Dia bilang begini, "Iman kita tuh jangan ditaruh di atas perasaan. Karena perasaan manusia gampang banget berubah-ubah. Hari ini kita bisa semangat banget doa, besoknya bisa malas total. Hari ini hati bisa damai banget, tapi besok bisa penuh kekhawatiran. Tapi janji Allah itu nggak pernah berubah." Nah, dasar iman kita harusnya ada di situ, janji Allah yang kekal. Tapi Calvin juga ngakuin, kadang Roh Kudus ngasih kita taste, alias sekilas rasa dari kebaikan Allah. Kayak waktu doa, tiba-tiba hati kita sejuk banget, atau waktu denger firman, kita ngerasa kayak Tuhan lagi deket banget. Itu semua hadiah kecil dari Roh Kudus, semacam reminder bahwa Allah benar-benar hadir. Lalu ada John Owen. Lewat bukunya Communion with God, dia bilang gini, orang percaya bisa sungguh-sungguh bersekutu dengan setiap pribadi dalam Tritunggal, Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Dan kadang, Allah kasih kita pengalaman yang bisa kita rasain secara nyata. Tapi Dia juga kasih warning, jangan salah kira. Kalau lagi nggak merasa apa-apa, bukan berarti Allah jauh. Persekutuan kita sama Allah tetap ada, meskipun kita nggak feel it. Sama aja kayak hubungan orang tua dengan anak. Meskipun anak nggak tiap saat merasa dipeluk, itu nggak berarti orang tuanya berhenti jadi orang tua. Louis Berkhof pernah bilang bahwa kehadiran Allah bersama umatnya itu bukan sekadar kehadiran umum seperti Allah yang hadir di seluruh ciptaan, tapi sebuah kehadiran perjanjian. Waktu kita beribadah, justru di sanalah orang percaya makin sadar betapa Allah itu dekat dengan kita. Jadi, bukan sekadar suasana hati atau emosi sesaat, tapi kesadaran rohani bahwa Allah benar-benar hadir karena Dia sendiri yang janji. Kalau dipikir-pikir, ini luar biasa banget. Kehadiran Allah di tengah ibadah bukan sesuatu yang ditentukan oleh kuatnya perasaan kita, tapi oleh janjinya sendiri. Emosi bisa naik turun, tapi janji Allah nggak pernah berubah. Dan justru karena janji itulah, kita bisa sungguh merasakan betapa berharganya punya Allah yang dekat dengan kita. Jonathan Edwards juga kasih nasihat penting. Dia bilang, hati-hati sama perasaan rohani. Jangan langsung disangka semuanya dari Tuhan. Edwards jelasin, pengalaman sejati dari Allah itu selalu bikin kita rendah hati. Jadi kalau pengalaman rohani itu bikin kita jadi sombong, ngerasa lebih rohani dari orang lain, atau cuma hanyut sama suasana musik ibadah, ya jelas itu bukan dari Tuhan.
Tuhan itu nggak kasih kehadirannya buat bikin kita tinggi hati, tapi supaya kita makin rendah hati dan makin cinta Dia. Jadi, kalau ditarik garis besar dari ajaran para teolog ini, ada beberapa hal penting yang mesti kita pegang. Yang pertama, kehadiran Allah itu sungguh nyata dalam ibadah, bukan karena perasaan kita, tapi karena janjinya dalam perjanjian. Yang kedua, kalau kita dikasih pengalaman manis sama Tuhan, misalnya hati terasa hangat dan dekat, syukuri itu sebagai anugerah. Tapi kalau lagi kering dan hampa, jangan panik. Itu bukan berarti Allah nggak hadir, sebab kehadirannya tetap pasti lewat firman dan sakramen. Dan yang paling penting, tujuan kita dalam ibadah bukan ngejar rasa atau emosi, tapi berjumpa dengan Allah yang menyatakan dirinya dan memberi anugerahnya lewat firman dan sakramen. Coba kita lihat beberapa contoh praktis ya. Ada cara pikir yang keliru, misalnya gini, aku nggak nangis waktu ibadah, berarti Tuhan nggak hadir dong. Nah, itu salah banget, karena seolah-olah ukuran kehadiran Tuhan ditentukan sama perasaan kita. Padahal Alkitab jelas bilang, Tuhan hadir bersama umatnya, entah kita nangis atau enggak. Contoh lain, wah, lagu ini bikin aku merinding, pasti itu Tuhan. Tapi faktanya, merinding bukan berarti Roh Kudus hadir. Orang yang enggak percaya Yesus pun bisa nangis atau merinding dengar musik yang menyentuh hati. Atau ada juga yang bilang, kalau aku nggak ngerasain apa-apa, berarti ibadahnya hampa. Itu juga keliru, karena secara nggak langsung menolak janji Tuhan sendiri, yang bilang Dia hadir setiap kali umatnya berkumpul dalam namanya. Sekarang, gimana cara berpikir yang benar? Misalnya, ada yang bilang, walaupun aku nggak ngerasain banyak hal, aku tetap yakin Tuhan hadir, karena firman-Nya yang bilang begitu. Nah, itu contoh iman yang bersandar pada janji Tuhan, bukan perasaan. Atau, waktu khotbah, aku disadarkan akan dosa dan ditunjukkan pada Kristus. Di situ, aku ngerasa Tuhan dekat, itu benar. Karena Roh Kudus memang bekerja lewat firman, menginsafkan dosa dan menghibur. Persis seperti yang Yesus bilang di Yohanes 16. Contoh lain lagi, saat perjamuan kudus, aku merasakan jaminan kasih Kristus yang dalam. Itu juga benar, karena perjamuan kudus bukan cuma ritual kosong. Itu adalah sarana di mana Kristus hadir secara rohani bersama umatnya, seperti yang Paulus ajarkan di 1 Korintus 10. Jadi bedanya jelas ya, cara pikir yang salah hanya bergantung pada emosi, sementara cara pikir yang benar bergantung pada janji Tuhan dan menafsirkan emosi sesuai dengan firman-Nya. Bayangin kamu ke gereja hari Minggu, badan capek, pikiran kemana-mana, hati juga datar aja. Terus kamu mikir, apa Tuhan lagi nggak hadir ya? Jawabannya, tentu aja tidak. Selama firman Tuhan diberitakan dengan setia dan sakramen dijalankan dengan benar, Tuhan tetap hadir. Perasaanmu mungkin lagi flat, tapi janji Tuhan itu pasti. Atau contoh lain, kamu lagi dengerin khotbah tentang Mazmur pasal 23. Tiba-tiba kalimat Tuhan adalah gembalaku terasa hidup banget buat kamu. Hati jadi tenang luar biasa, dan kamu sadar lagi bahwa Tuhan sungguh peduli sama kamu. Nah, itu bukan cuma sekadar emosi, itu Roh Kudus yang sedang bekerja, menerapkan kebenaran firman ke dalam hati kita. Sekarang bayangin kamu ikut acara ibadah yang meriah. Lampu redup, musik megah, suasananya bikin merinding. Pertanyaannya, apakah itu otomatis tanda kehadiran Tuhan? Belum tentu. Tesnya adalah, apakah suasana itu bikin kamu bertobat, jadi rendah hati, makin cinta Yesus? Atau cuma sekadar pengalaman suasana yang menyenangkan? Intinya gini, pengalaman sejati akan hadirat Tuhan itu bukan cuma bikin perasaan tersentuh sebentar, tapi benar-benar mengubah hidup kita. Lalu, gimana sih cara kita mikirin kehadiran Allah dalam hidup sehari-hari? Pertama, jangan sandarkan keyakinanmu pada perasaan, tapi pada firman Tuhan. Roma pasal 10 ayat 17 bilang, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran oleh firman Kristus. Jadi dasar kita itu bukan mood atau feeling, tapi apa yang Tuhan sudah firmankan. Kedua, kalau Tuhan kasih kita rasa dekat banget sama Dia, bersyukurlah, itu anugerah, hadiah dari Tuhan. Tapi jangan anggap itu tanda pasti bahwa Dia hadir, karena Dia selalu hadir, walaupun kita nggak selalu merasa. Ketiga, uji setiap pengalaman rohani lewat buah yang dihasilkan. Galatia 5 jelas banget, kalau Roh Kudus hadir, hasilnya adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kebaikan. Bukan cuma merinding atau nangis tersentuh. Keempat, jangan lupa, Tuhan sudah janji hadir lewat cara-cara biasa yang sering kita anggap sepele. Lewat baca dan dengar firman, lewat doa, sakramen, dan juga lewat persekutuan dengan sesama orang percaya. Justru disitulah Dia sudah tetapkan untuk ketemu kita. Dan terakhir,
Seringkali Tuhan bikin kehadirannya terasa paling manis justru di tengah kesulitan. Mazmur pasal 34 ayat 18 bilang, Tuhan itu dekat kepada orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang yang remuk jiwanya. Misalnya, seorang percaya yang kehilangan pekerjaan, cemas, tapi waktu dia berdoa dan baca firman, ada damai yang nggak masuk akal. Itulah hadirat Tuhan. Atau seorang Kristen yang lagi berduka di pemakaman, tapi masih bisa berkata kayak Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, pujilah nama Tuhan. Itu bukti Tuhan menopang dia dengan hadiratnya. Jadi, jangan batasi hadirat Tuhan cuma di hari Minggu pas ibadah. Roh Kudus hadir buat menghibur, menguatkan, dan meyakinkan kita, bahkan di momen-momen tergelap dalam hidup. Jadi sebenarnya boleh nggak sih kita bilang, aku merasakan hadirat Tuhan waktu ibadah? Jawabannya, boleh, tapi dengan catatan. Kalau maksudnya Roh Kudus lagi bekerja lewat firman Tuhan, dan itu terasa nyata di hati kita, ya, itu benar. Tapi kalau maksudnya hadirat Tuhan tergantung sama perasaan kita, nah, itu keliru. Hadirat Tuhan itu sesuatu yang objektif. Dia benar-benar hadir bersama umatnya, entah kita lagi ngerasa atau enggak. Sedangkan rasa dekat sama Tuhan itu subjektif. Kadang Tuhan izinkan kita merasakannya, tapi kadang juga Dia ajar kita untuk berjalan hanya dengan iman. Dan ujian yang sesungguhnya itu begini, pengalaman hadirat Tuhan yang asli pasti bikin kita makin kudus, makin rendah hati, dan makin cinta sama Kristus. Jadi teman-teman, jangan ukur hadirat Tuhan dari perasaanmu. Pegang firman-Nya. Bersyukurlah kalau Tuhan kasih kita rasa dekat dengannya. Tapi jangan lupa, entah itu waktu kita menyembah di hari Minggu, atau waktu kita bergumul di hari Senin, Tuhan tetap setia hadir bersama umat-Nya. Kalau video ini memberkati kamu, jangan lupa klik like, share ke teman-temanmu, dan subscribe supaya nggak ketinggalan konten berikutnya. Tulis juga di kolom komentar, kapan terakhir kali kamu merasa Tuhan begitu dekat? Sampai ketemu di video berikutnya, tetap setia, tetap beriman, dan ingat, Tuhan selalu menyertai kita.